Dream come true for me as a kid. I also scored my first goal in the Champions League and also in the BayVa Bay Stadium. So I'm so happy and grateful that for this opportunity, and just very happy. Dan saya pikir itulah salah satu juga tujuan dari PSSI untuk menaturalisasi begitu banyak pemain keturunan Indonesia, walaupun memang sebetulnya kebutuhan kita itu adalah di posisi lini depan. Tapi jika ada pemain yang bisa bermain di pertahanan atau juga bermain di tengah, saya pikir PSSI akan tetap menaturalisasi asalkan pemain tersebut punya niat baik untuk membela timnas Indonesia. Supaya apa? Supaya kita punya pool pemain yang banyak. Dan pool pemain yang kita perlukan untuk timnas Indonesia senior ya, bukan untuk timnas Indonesia U20 atau U16. Yang kita perlukan untuk timnas Indonesia senior itu adalah pool pemain yang berkualitas. Karena sekarang timnas kita sudah bermain di level Asia. Ini memang cakep banget sih teman-teman. Ini keren banget, skillnya oke banget. Ini pemain yang punya mental dan attitude. Kekayaan dari skuad timnas United semakin kaya, konsekuensinya nanti kita akan full rempah-rempah ya. Semua pemain keturunan Belanda. But at this time who cares? Ya, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan diri para pemain yang mudah-mudahan akan turun ke bawah, kemudian juga memotivasi pemain lain untuk berkembang, dan dari semangat inilah nanti mudah-mudahan Pak Erick Thohir bisa mengembangkan. Unggahan ini kode pemain Aston Villa Ian Maatsen segera perkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong. Akun Instagram @oranye_Indonesia mengunggah foto Ian Maatsen dan Miss Hilges saat memperkuat timnas Belanda U21 pada September tahun 2022. Dalam unggahan tersebut, akun di atas menulis caption, "Selamat pagi dunia." Bersandingnya Ian Maatsen dan Miss Hilges dalam satu frame mengundang minat sejumlah akun yang biasa membahas pemain keturunan, yakni @footballtalenesia dan @pemain keturunan. Akun yang kerap mendapatkan informasi A1 soal naturalisasi pemain keturunan ini kompak menaruh emoji mata melirik. Apakah ini pertanda setelah Miss Hilges, giliran Ian Maatsen yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Jika benar, proses naturalisasi Ian Maatsen akan sedikit mirip seperti Maarten Paes. Proses perpindahan federasi Maarten Paes sempat tertunda karena kiper FC Dallas ini pernah membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun. Meski tajuknya U21, pemain 23 tahun masih diizinkan membela timnas Belanda U21. Padahal, sesuai statuta FIFA pasal 9 ayat 2.c soal perpindahan federasi, seorang pemain tidak diizinkan berpindah federasi jika masih tampil di kompetisi resmi pada usia 21 tahun. Saat itu, Maarten Paes masih membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun, tepatnya di ajang kualifikasi Piala Eropa U21 pada tanggal 15 November tahun 2020. Beruntung lewat argumen kuat dari PSSI, FIFA mengizinkan Maarten Paes untuk berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Kasus yang sama juga dialami Ian Maatsen jika nantinya akan berpindah federasi. Saat ini di usia 22 tahun, Ian Maatsen masih rutin membela timnas Belanda U21. Terbaru ia mencetak 1 assist saat timnas Belanda U21 menang 3-1 atas Georgia U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2025 pada tanggal 9 September tahun 2024. Bukan tak mungkin untuk kasus Ian Maatsen, PSSI harus berjuang di pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Menarik menanti siapa pemain keturunan selanjutnya yang akan resmi mendapatkan paspor Indonesia. Satu yang pasti, pada awal pekan depan giliran Miss Hilges dan Elianor Reijenders yang resmi mendapatkan status WNI dan segera memperkuat timnas Indonesia. Harga pasaran pemain berdarah Indonesia Ian Maatsen lewati hampir semua pemain termahal Asia. Harga pasaran pemain berdarah Indonesia Ian Maatsen lewati hampir semua pemain termahal Asia. Hal itu terjadi jika sang pesepak bola jadi dinaturalisasi menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Rumor naturalisasi Maatsen kembali mencuat setelah perwakilan KNVB di Indonesia mengunggah potret sang pemain bersama dengan sosok yang tengah menjalani proses naturalisasi, yakni Miss Hilges. Dalam potret yang diunggah di akun Instagram @oranye_Indonesia itu, tampak Maatsen dan Hilges yang tengah duduk bersama di bench dengan mengenakan jaket timnas Belanda. Meski tak ada penjelasan khusus, namun banyak yang menganggap jika unggahan tersebut adalah sebuah kode jika Maatsen akan mengikuti jejak Hilges untuk menjalani proses naturalisasi. Secara, pemain Aston Villa itu masih eligible untuk membela timnas Indonesia.
Meski sempat dipanggil timnas Belanda di Euro 2024, ia sama sekali tak bermain. Dengan begitu, Madsen secara regulasi dirinya masih bisa membela negara lain. Jika benar demikian, ini tentu merupakan kabar yang sangat baik untuk timnas Indonesia, sebab kedatangan Madsen akan semakin memperkuat skuad Garuda yang tengah berjuang untuk menembus Piala Dunia pertama kalinya dalam sejarah. Madsen sendiri merupakan yang bisa berposisi sebagai bek kiri, gelandang kiri, hingga sayap kiri. Kemampuannya yang berada di atas rata-rata itu pun membuat harga pasarannya sangat tinggi, yakni mencapai 695,27 miliar rupiah. Banyak pemainnya jadi WNI, Koeman, Indonesia enak tinggal ambil seperti punya akademi di Belanda. Mungkin saat ini banyak pemain Belanda keturunan Indonesia yang merasakan bimbang karena masa depannya di level internasional masih belum jelas. Itu terjadi karena sampai saat ini mereka belum mendapatkan kesempatan membela timnas Belanda, salah satunya adalah Ian Madsen. Ya, pemain Aston Villa tersebut masih bingung apakah tetap berjuang demi bisa bergabung ke timnas Belanda atau lebih memilih membela timnas Indonesia. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan beragam reaksi, entah dari Indonesia sendiri maupun dari Belanda yang notabene adalah negara dari Ian Madsen. Berdasarkan informasi, PSSI dikabarkan diam-diam tengah melakukan sebuah operasi demi bisa mendapatkan pemain keturunan baru, dan dikabarkan pemain yang diincar PSSI mengerucut pada sosok Ian Madsen. Sebuah kabar yang tidak terlalu mengejutkan karena pemain berusia 22 tahun itu sebelumnya memang tengah dirumorkan bakal bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal itu terjadi karena Ian Madsen masih memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Jawa. Rumor itu semakin kencang karena sebelumnya Madsen mengungkapkan rasa kecewanya karena sampai saat ini dirinya belum diberi kesempatan untuk membela timnas Belanda di level senior. Jika Madsen bergabung, maka ini adalah keuntungan besar yang bakal didapatkan oleh Indonesia. Selain masih muda, Madsen juga sudah memiliki banyak pengalaman di sepak bola Eropa. Bahkan dalam karirnya, Madsen sudah pernah membela tim-tim besar seperti Chelsea hingga Borussia Dortmund. Jika bergabung, Madsen bakal menjadi pemain termahal Indonesia karena market value-nya saat ini menyentuh angka 695 miliar rupiah. Dan keuntungan lain yang bisa didapatkan oleh timnas Indonesia adalah soal peran Madsen di lapangan. Berdasarkan situs transfer market, Ian Madsen bisa bermain sebagai bek kiri maupun winger kiri. Jika pendekatan gagal, dikabarkan PSSI bakal mengutus pemain lain agar membuat Ian Madsen semakin yakin membela timnas Indonesia. Dan soal ini, PSSI bisa mengutus Miss Hilges karena bintang FC Twente tersebut dikenal dekat dengan Madsen. Kedekatan keduanya tercipta saat mereka sama-sama membela timnas Belanda di level junior. Kini Hilges bisa membujuk rekannya tersebut agar mau membela tim Garuda. Tentunya dengan tawaran beberapa kemewahan yang saat ini ada di timnas Indonesia, entah itu soal fanatiknya supporter hingga kesempatan membela negara yang lebih besar ketimbang Belanda. Sebagai pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman adalah sosok yang paling risih dengan apa yang dilakukan